Hai, welcome to my channel. Kali ini kita akan membahas materi tentang perkawinan dalam tradisi Katolik. Seperti apa ya? Yuk kita simak materinya. Dari segi moral Kristiani, perkawinan merupakan sakramen yang mempunyai satu sifat dasar yang tidak dapat diganggu-gugat, yaitu kesetiaan. Kesetiaan merupakan sikap dasar yang harus dihayati oleh pasangan yang telah menerima sakramen perkawinan. Nah, sekarang kita akan membahas makna perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik nomor 1055. Yang pertama, perkawinan sebagai perjanjian, di mana gagasan perkawinan ini bersumber pada Konsili Vatikan kedua yang terdapat pada dokumen gereja Gaudium et Spes nomor 48, di mana perkawinan sebagai perjanjian menunjukkan segi-segi simbolik antara hubungan Allah dengan umatnya dalam perjanjian lama, yaitu Yahweh dan Israel. Sedangkan dalam perjanjian baru dihubungkan dengan simbolik Kristus dengan gerejanya. Maka dengan perjanjian hendak diungkapkan dimensi personal dari hubungan suami istri yang sangat ditekankan pada abad modern ini. Lalu yang kedua, ada perkawinan sebagai kebersamaan seluruh hidup antara pria dan wanita, di mana kebersamaan seluruh hidup tidak hanya dilihat secara kuantitatif atau lamanya waktu, tetapi juga kualitatif atau intensitasnya, di mana kebersamaan seluruh hidup harus muncul secara utuh dalam segala aspek, terutama dikaitkan dengan cinta kasih. Yang terakhir, perkawinan sebagai sakramen, yaitu perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis yang menjadi tanda cinta Allah pada ciptaannya dan cinta Kristus kepada gereja. Yuk kita simak makna perkawinan lebih jelas menurut ajaran Konsili Vatikan kedua yang terdapat di dalam Gaudium et Spes nomor 48 yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan kesatuan mesra dalam hidup dan kasih antara pria dan wanita. Perkawinan terwujud dalam persetujuan antara seorang pria dan wanita untuk membagi hidup satu sama lain. Nah, artinya perlu dilihat bahwa perkawinan menurut bentuknya menjadi suatu lembaga dalam kemasyarakatan. Dalam hal ini, perkawinan semacam hidup bersama yang dipandang oleh masyarakat. Tetapi gereja memandang perkawinan merupakan kesatuan hidup dari dua pribadi. Tidak ada perkawinan tanpa kebebasan yang ingin membangun kesatuan hidup. Maka perkawinan terwujud tentu dengan persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diungkapkan secara bebas untuk membagi hidup satu sama lain. Yuk kita bahas tentang tujuan perkawinan. Di sini tujuan perkawinan adalah kesejahteraan lahir batin suami istri untuk saling menyejahterakan suami dan istri secara bersama-sama, bukan kesejahteraan pribadi. Nah, hakikat perkawinan yang sesungguhnya adalah panggilan untuk hidup bersama untuk mengatasi batas-batas egoisme demi kepentingan keluarga dan anak-anak. Nah, di sini dijelaskan bahwa tujuan perkawinan ialah saling menjadikan baik dan sempurna, saling menyejahterakan, yaitu dengan mengamalkan cinta seluruh jiwa dan raga. Perkawinan adalah panggilan hidup bagi sebagian besar umat manusia. Tentu perkawinan harus dapat mengatasi batas-batas egoisme, kemudian memberikan perhatian dari diri kepada sesama, yaitu keluarga,
dan menerima tanggung jawab sosial di mana masing-masing memiliki tugas dan fungsinya di dalam keluarga. Maka itulah yang harus diperhatikan. Tentu kondisi ini pun disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Tujuan perkawinan yang lainnya adalah keturunan, di mana tujuan penerusan keturunan atau kelahiran anak menjadi sesuatu yang hakiki dalam suatu perkawinan, termasuk perkawinan Katolik. Suami istri dipanggil untuk ikut serta dalam karya kelangsungan penciptaan Allah di dunia. Nah, hal ini merupakan tugas perutusan yang sangat khas dan panggilan bagi pasangan suami istri karena hadirnya secara berkelanjutan generasi manusia untuk mengisi muka bumi. Tentu di samping kelahiran anak di dalam keluarga, pastinya kehadiran anak menjadi sarana agar cinta kasih Allah Tritunggal atau cinta yang berdimensi triniter dapat dihayati secara lengkap di dalam keluarga. Tujuan perkawinan yang terakhir adalah pendidikan anak. Pendidikan anak menurut pendapat gereja harus mengarah kepada pendidikan demi masa depan anak-anak, di mana anak-anak harus dididik sehingga mereka tumbuh dengan dewasa, tentu dengan penuh rasa tanggung jawab atas panggilan mereka, termasuk juga panggilan khusus untuk memilih status hidup. Apabila mereka memilih status pernikahan, orang tua hendaknya dapat membimbing dalam membangun keluarganya, tentu dalam situasi moral, sosial, dan ekonomi yang menguntungkan bagi mereka. Namun, jika panggilan khusus mereka adalah sebagai imam, maka orang tua harus mendukung bahwa panggilan khusus ini hanya diberikan kepada Allah. Nah, selanjutnya, tugas dan tanggung jawab suami istri terhadap anak tentu tidak berhenti pada kelahiran dan perawatan saja, tetapi pendidikan budi pekerti, ilmu, dan yang paling penting adalah iman. Nah, dengan demikian, orang tua hendaknya mewariskan segala hal yang baik, iman yang teguh, di dalam kehidupan anak-anak mereka. Pendidikan hendaknya ditanamkan sejak usia dini karena memberikan dasar yang kuat jauh lebih menjamin dibandingkan menyerahkan anak sendiri untuk mandiri tanpa pembimbingan dan pengawasan yang pasti, terutama dalam hal iman. Kenapa? Supaya saat anak-anak telah beranjak dewasa, mereka tidak memilih jalan yang salah. Oke, sekarang kita akan membahas sifat perkawinan Katolik. Di sini ada dua sifat perkawinan dalam gereja Katolik, yaitu monogam dan tidak terceraikan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah monogam. Dalam perkawinan Kristen, suami mesti menyerahkan diri seutuhnya kepada istrinya, begitupun sebaliknya. Nah, di dalam Matius 19 ayat 15, Yesus telah menegaskan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, dalam petikan ayat ini, pandangan gereja melihat bahwa persatuan dan cinta yang sungguh adalah menyeluruh, tidak terbagi, dan bersifat total. Maka dalam perkawinan Kristen yang diserahkan bukan suatu hak, tidak hanya secara badan, tidak hanya secara tenaga dan waktu, melainkan seluruh pribadi demi menata masa depan keluarga. Yang kedua, tidak terceraikan. Perkawinan Kristen bersifat tetap, hanya maut yang dapat memisahkan keduanya. Nah,
Gereja memandang bahwa perkawinan Kristen menuntut cinta yang personil, total, tetapi juga permanen, di mana suatu pernikahan tidak terbatas dengan jangka waktu tertentu, tetapi cinta yang personil, total, dan permanen menjadi suatu tuntutan yang harus dipenuhi. Nah, petikan ini dapat kita baca di Markus 10 ayat 2-12 dan Lukas 16 ayat 18. Di sini kita dapat memahami bahwa Kristus sendiri dengan setia menyertai dan menolong suami istri agar pasangan Katolik ini sanggup untuk setia satu dengan yang lainnya. Karena sifat sakramental dalam perkawinan Katolik itulah yang membuat perkawinan kokoh, tentu tidak terceraikan. Oke deh, sampai sini dulu ya materi tentang perkawinan dalam tradisi Katolik. Semoga ini menjadi suatu pembelajaran di mana kalian sudah mulai menunjukkan keseriusan dan juga tanggung jawab sebelum memuncaki masa-masa dewasa. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.